Hai study mates, kembali lagi bersama your study partner. Let's study English. Kita akan membahas tentang TOEFL skills, yaitu TOEFL structure, inverted subject and verb. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Saya berharap melalui konten pembelajaran ini teman-teman bisa lebih paham tentang TOEFL dan bisa meraih target skor yang diharapkan. Nah, sebelum mulai, perkenalkan, saya Miss Fitri. Berikut pengalaman saya mengajar Inggris sejak 2017. Saat ini saya aktif mengajar di dua lembaga, yaitu Jago Bahasa dan Kobi Education. Saya juga punya kelas online, yaitu kelas Lingo. Oke, so let's get started. Pada TOEFL structures, normalnya kalimat itu dibentuk dari subjek lalu verb ya, subjek verb. Nah, tapi ada beberapa kondisi yang menyebabkan kalimat ini dibentuk diawali dengan verb dulu baru subjek. Nah, ini yang disebut inverted ya, inversion atau inverted sentence gitu. Jadi ketika verbnya itu muncul lebih dulu daripada subjeknya. Nah, ada beberapa syarat gitu ya terjadinya inverted sentence gitu. Yang pertama, invert subject and verb with negatives. Nah, jadi ketika negatif ini muncul di awal kalimat, maka ini akan mengalami inverted ya. Kalimat tersebut mengalami inverted sentence. Jadi seperti semua bentuk negatif ya. No, barely, not, hardly, never, only, neither, rarely, ya, nor, scarcely, atau seldom. Nah, contohnya, rarely were they so happy. Nah, jadi verbnya dulu, baru subjek ya. Verb bantunya dulu, baru subjek. Berikut beberapa contohnya seperti not once did I miss a question. Jadi bentuknya itu verb bantunya dulu, kemudian subjek ya, baru verb ordinary. Kemudian berikutnya, nah normalnya kan Mr. Jones has never taken a vacation ya, tapi karena never-nya dipindah atau muncul di awal kalimat, nah maka jadi never has Mr. Jones taken a vacation. Gitu. Jadi verb bantunya dulu, baru subjek ya, nah baru verb ordinary. At no time can the woman talk on the phone. Hardly ever ketika does he take time off. Verb bantu dulu, baru subjek, baru verb ordinary. Only once did the manager issue overtime paychecks. Kemudian neither dan nor ya, meskipun nggak muncul di awal kalimat ya, munculnya di tengah, tapi neither dan nor ini kan konektor ya, dia membentuk kalimat baru. Nah, jadi I don't want to go, and neither does Tom. Verb auxiliary-nya dulu ya, verb bantu, baru subjek. The secretary is not attending the meeting, nor is the boss. Nah, bisa ya, jadi setiap ada bentuk negatif yang muncul di awal kalimat, ya atau neither dan nor ya, kemudian verb-nya harus muncul dulu ya, verb bantu ya, verb auxiliary, baru subjek, dan verb ordinary. Oke, yang berikutnya, inverted bisa terjadi pada bentuk conditionals ya, conditionals if, atau pengandaian ya. Ketika if-nya diomit atau dihilangkan, nah, maka kalimat tersebut akan mengalami inverted ya. Kalimat conditional tersebut mengalami inverted. Contohnya, ini ya, kalimat lengkapnya kan if he were here, he would help. Nah, tapi ketika if-nya diomit, nah, maka ya were-nya lebih dulu ya. Jadi were he here, he would help. Kemudian, ini beberapa contoh berikutnya ya. If he had taken more time, the results would have been better. Ketika if-nya diomit, maka verb bantunya maju. Jadi had he taken more time, the result would have been better. Kalaupun muncul di tengah juga sama aja ya. Jadi I would help you if I were in a position to help. Nah, jadi ketika if-nya diomit, ya berarti verb-nya maju ya, verb auxiliary-nya. Jadi I would help you were I in a position to help. Tik ya. Kemudian, nah jadi ini nggak dihitung, oh berarti kalau misalnya udah bentuk omitting verbnya 2 dong tanpa konektor. Enggak, konektornya tetap ada ya, cuma karena mengalami omitting ya, if terutama, nah maka bentuknya udah jadi inverted. Nah, verbnya dulu, baru subject. Jadi ini tetap lengkap ya kalimatnya ya, verbnya tetap 2 dan ada konektor 1 yang sudah diomit gitu ya. Oke, next. Nah, berikutnya, inverted sentence bisa terjadi pada place expressions ya atau adverb of place yang muncul di awal kalimat. Jadi contohnya
here. Nah, here ini kan merujuk pada place expression ya. Nah, jadi sebenarnya subjek utamanya adalah the book ya. Jadi here is the book that you lent me. Ini kan dia menjelaskan the book-nya ya. Kemudian there. Nah, there itu juga meskipun there itu bisa jadi subjek, nah tapi yang menentukan subjek utamanya kan setelahnya ya. Kayak there is the key kalau satu ya, atau there are the keys that I thought I lost. Nah, dia masih menjelaskan the keys ya. Kemudian nowhere, nowhere ini dia place expression, tapi masuknya negatif juga ya, nowhere. Jadi nowhere dibalik, di inverted. Nowhere have I seen such beautiful weather. Oke, nah berikutnya ketika ada phrases yang merujuk pada ya place expression ya. Nah, ini juga mengalami inverted ya. Contoh, around the corner is Sam's house where you will visit. Nah, jadi subjeknya itu bukan the corner ya. Ingat, karena preposisi yang ketemu sama noun itu juga bukan subjek kan? Nah, preposisi yang ketemu dengan noun, preposisi itu kata kata depan ya, preposition seperti in, on, at, ya for, from, with, without, ya by, around. Nah, ini dia adalah adverb ya sebenarnya. Jadi preposisi yang bertemu dengan noun adalah adverb, bukan subjeknya. Jadi jangan terkecoh ya, subjeknya bukan the corner, tapi Sam's house. Jadi is Sam's house where you will visit. Kemudian in the forest are many exotic birds that you can see. Nah, that you can see kan menjelaskan sih many exotic birds ya. Nah, jadi subjeknya itu bukan the forest ya. Ingat preposisi ketemu noun adalah adverb ya, bukan subjek. Nah, jadi subjeknya adalah many exotic birds. Oke, nah ada beberapa notes yang perlu diperhatikan. Jadi meskipun adverb muncul di depan, nggak semuanya langsung di inverted ya. Nah, tapi kita harus lihat dulu. Adverb yang muncul di awal kalimat ini muncul sebagai pelengkap sentence atau info tambahan aja. Nah, maksudnya begini. Nah, coba teman-teman lihat contoh berikut ya. Sama-sama in the forest ya, sama-sama in the forest muncul di awal kalimat. Tapi in the forest are many exotic birds that you can see, dia di inverted ya. Nah, sementara yang di bawah berikut in the forest I walk for many hours. Nah, ini nggak di inverted. Karena untuk kalimat yang pertama, nah, dia adalah adverb yang muncul sebagai pelengkap sentence ya. Nah, coba kalau misalnya kita hilangkan in the forest ya. Kemudian kalimatnya akan menjadi many exotic birds that you can see are. Menggantung ya kalimatnya ya. Gitu, are in the forest. Gitu. Jadi karena dia ini merupakan pelengkap sentence ya, adverb yang muncul di depan. Nah, jadi ketika munculnya di awal kalimat dia mengalami inverted. Tuh, jadi verbnya dulu baru subjek. Nah, sementara pada kalimat kedua ketika in the forest-nya kita hilangkan ya, I walk for many hours. Kalimat ini sudah lengkap. Ya, I walk for many hours gitu. In the forest. Nah, jadi adverb ini cuma muncul sebagai info tambahan aja gitu. Jadi kalimatnya itu sudah lengkap ya, makanya nggak perlu di-inverted. Gitu. Jadi cara menjawab soal kayak misalnya berarti ini sebagai pelengkap atau info tambahan ya. Ya, berarti teman-teman harus lihat, oh ini kalimatnya udah lengkap. Kayak udah ada subjek dan verbnya gitu ya. Sudah ada verbnya. Jadi kalau misalnya belum ada verbnya, ya mungkin adverb ini ya yang muncul di awal kalimat sebagai pelengkap sentence. Oke, kita coba exercise bareng-bareng ya biar lebih paham. Jadi perhatikan kayak adverb ini muncul sebagai pelengkap sentence gitu ya atau info tambahan. Oke, kita coba. Nah, coba 2 menit ya. Nih, teman-teman pilih ini udah benar atau masih salah.
Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Yang pertama, the town council is not sure why have the land developers changed their plans. Nah, nggak semua kalimat mengalami inverted ya. Nah, kalimat yang mengalami inverted cuma kalimat yang negatif yang muncul di awal kalimat gitu ya. Kemudian adverb of place ya, adverb of place expression itu muncul di awal kalimat sebagai pelengkap sentence. Dan omitting if ya, ketika conditional sentence, nah if-nya itu dihilangkan, maka dia mengalami inverted. Tapi kalau misalnya nggak memenuhi syarat inverted, ya normal aja ya. Nah, jadi the town council is not sure why, ya konektor, ya subject verb, ya nggak perlu dibalik. Oh, jadi ini juga nggak memenuhi syarat inverted ya. Nah, jadi why the land developers have changed gitu. Dia nggak perlu di inverted. Kemudian nomor 2. Nah, nomor 2 udah jelas karena negatif muncul di awal kalimat ya. Nah, berarti harusnya di inverted ya. Never in the world did I believe. Tuh. Kemudian nomor 3. Nah, the day might have been a little more enjoyable had the sun been out a little more. Oh, ini bisa jadi if ya, omitting if ya. The day might have been a little more enjoyable if the sun had been. Kalau lengkapnya ya, if the sun had been. Nah, ketika if-nya diomit, ya berarti had-nya maju kan ya. Had the sun been out a little more. Jadi ini udah correct ya, ini bentuk omitting if. Nah, jadi if the sun had been, if-nya diomit, maka had-nya maju. Sebelum the sun ya, sebelum subjek. Nomor 4 nih, only once, negatif ya. Kemudian ya berarti verb-nya dulu baru subjek. Did the judge take the defense lawyer's suggestion? Sudah correct ya. Kemudian yang terakhir nih, down the hall to the left to the offices. Oh ini sorry, down the hall to the left. Dia sebagai adverb ya. Ini adverb yang muncul di awal kalimat. The offices are that needed to be painted. Nah, the offices that need to be painted ini adalah satu kesatuan, harusnya ini ya di inverted ya, kan down to the hall to the left, down the hall to the left are the offices that need to be painted gitu. Jadi down the hall to the left adalah pelengkap ini ya, pelengkap sentence ya, adverb sebagai pelengkap sentence. Jadi kalau kita normalnya ya, the offices that need to be painted are down the hall to the left gitu. Jadi are the offices harusnya. Oke. Nah, kita coba lagi ya. Oke, 2 menit. Ingat nggak semua kalimat mengalami inverted ya, cuma kalimat dengan syarat-syarat tertentu yang kita sebutkan tadi. Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Questions yang pertama, nah rarely muncul di awal kalimat udah jelas ini negatif ya. Nah, jadi kalimatnya kita akan cari yang inverted ya, verbnya dulu, baru subject.
Tuh, berarti udah jelas jawabannya yang D ya, are observatories. Kemudian questions yang kedua, nih verbnya ada are, there are geographic, economic, cultural reasons why. Nah ini nggak mengalami inverted ya, karena nggak memenuhi syarat seperti negatif di awal kalimat gitu ya. Jadi ya udah kita cari yang normalnya aja ya, subject, konektor, subject, verb. Berarti yang diets, differ, subject, differ itu verb. Oke, kemudian questions yang ketiga nih. Located behind ini adalah adverb ya, of place expression. Kemudian tuh, ini belum ada verb ya. Nah, berarti udah jelas. Located behind ini adalah adverb sebagai pelengkap sentence ya. Kita akan cari yang inverted ya. Verb dulu, baru subject. Oke. Kalau nggak B, yang C ya. Karena yang D kan kita nggak perlu konektor ya. Kalau yang A kita masih perlu verb. Nah, located behind, nah behind ini preposisi ya, kayak located behind, behind apa? Itu harusnya kan behind each eyelid. Nah, subjeknya adalah the two lacrimal glands gitu. Jadi located behind each eyelid are the two lacrimal glands. Kita lengkapin dulu adverbnya ya, karena masih menggantung gitu ya. Located behind, behind apa gitu? Located behind each eyelid are the two lacrimal glands. Nah, verbnya are karena subjeknya the two lacrimal glands jamak gitu. Noted ya. Kemudian nomor 4. Nah, nomor 4 ini verbnya ada has, ini dia verb 1 ya. Dia bukan noun karena kalau noun pasti munculnya setelah adjective kan ya, kayak positive task gitu. Jadi ini adalah verb task, kemudian konektornya when, kemudian ada arrive verb lagi ya. Nah, must be. Verbnya ada 3, konektornya baru 1. Nah, berarti kita cari 1 konektor lagi ya. Udah jelas konektor yang muncul di sini cuma if, nggak ada lagi. Nah, berarti kita akan pakai konektor if ya. Terus subjeknya adalah milk ya, karena munculnya milk di sini. Nah, if milk, nah jadi kalimat ini ya normalnya adalah if milk ya subjeknya should test. Nah, tesnya sudah muncul. 1, oke. Nah, jadi jawabannya adalah if milk should. Ada nggak if milk should? Oh, karena nggak ada, ya mungkin sudah mengalami inverted ya. Nah, jadi kalau if-nya diomit, nih should-nya maju. Jadi jawabannya adalah yang should milk, yang A. Tuh, noted ya. Kalau kita jawab yang B, misalnya if milk test, ya nggak mungkin. Karena milk itu kan uncountable ya, nggak mungkin ketemu sama test. Gitu. Kalau uncountable kan dianggap tunggal ya, pasti ketemunya sama verb plus S gitu, test. Oke, jadi if milk should. If-nya diomit, should-nya jadi maju. Should milk test positive. Oke, jadi nggak semua kalimat itu mengalami inverted, tapi kita lihat ya, ketika memenuhi persyaratan untuk terjadi inverted, nah maka kita perlu gunakan ya inverted sentence itu. Misalnya bentuk negatif di awal kalimat, kemudian adverb ya expression of place ya muncul di awal kalimat sebagai pelengkap sentence, nah atau omitting y. Oke, jadi sekian materi kali ini. Thank you for watching. Untuk pembelajaran lebih lanjut, teman-teman bisa mengakses tautan e-book, PPT, dan latihan soal melalui tautan yang ada di description. Dan sebagai bentuk apresiasi dan dukungan pada Let's Study yang telah menyediakan bahan pembelajaran gratis, teman-teman bisa berdonasi melalui scan QR di samping. Selain itu, teman-teman juga bisa support Let's Study dengan cara like, subscribe, follow, dan share platform Let's Study ke teman-teman yang lain. Teman-teman juga bisa komen di bawah jika ada pertanyaan. Okay, so see you on the next video.